manusia iblis itu. Nah, mengapa Jokowi mau membunuh anak sulung saya? Supaya saya berhenti mengkritik berbagai kebijakan Jokowi yang memang harus dikritik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi di channel Akbar CK. Tak henti-hentinya Amin Rais coba serang Jokowi dengan statementnya yang penuh kontroversial. Kali ini Amin Rais tuding Jokowi sebagai dalang terjadinya kecelakaan yang menimpa anaknya, putra sulungnya Hanafi di tahun 2020, Oktober 2020 di tol Cipali pada saat perjalanan dari Yogyakarta menuju Jakarta. Padahal belum ada bukti otentik, tetapi Amin Rais sudah berani menuding Pak Jokowi adalah dalang dibalik peristiwa yang menimpa anaknya tersebut. Aduh, nah seperti apa video selengkapnya tanpa berlama-lama, langsung aja kita simak videonya berikut ini. Sulung saya Ahmad Hanafi Rais oleh rezim Jokowi pernah mau dibunuh dengan plotting yang cukup rapih. Hanafi dari Jogja mau pulang ke Jakarta pada tanggal 18 Oktober tahun 2020. Jadi hampir 5 tahun yang lalu. Sejak dari Semarang, Hanafi merasa aneh mengapa ada 2 sedan yang terus membuntuti mobilnya. Bila mobil Hanafi berjalan cepat, 2 sedan misterius itu juga berjalan cepat. Bila mobil Hanafi pelan, 2 sedan itu juga ikut pelan. Rupanya di tol Cipali kilometer 112 sudah menunggu 2 truk besar yang siap menyergap mobil Hanafi. Tentu 2 sedan yang dinaiki oleh manusia iblis itu selalu berkomunikasi dengan manusia iblis yang lain yang mengendarai 2 truk besar dan siap membunuh anak sulung saya. Nah, pada pukul 2.20 pagi hari, truk besar yang sudah menunggu dengan kecepatan tinggi menyalip mobil Hanafi, dan truk yang satunya lagi mengejar mobil Hanafi, dan mendadak truk yang berada di depan mengerem secara tiba-tiba. Karuan saja mobil Hanafi menabraknya dan truk yang di belakang menyeruduk menghancurkan bagian belakang mobil Hanafi. Sayang, Hanafi tidak memasang seatbelt mobilnya sehingga wajahnya terantuk keras ke kursi depannya. Nah, mengapa Jokowi mau membunuh anak sulung saya? Supaya saya berhenti mengkritik berbagai kebijakan Jokowi yang memang harus dikritik. Mungkin maksud Jokowi supaya shock. Saya shock dan ketakutan. Jokowi ternyata belum puas. Kok Hanafi masih hidup? Jokowi punya plot khusus untuk saya. Kalau membunuh saya mungkin masih pikir-pikir, jadi saya mau dipermalukan. Nampaknya Pak Amin Rais ini udah kehabisan bahan ya, gimana caranya untuk menyerang Pak Jokowi sampai-sampai peristiwa di 2020 itu diungkitnya lagi ya. Pertanyaannya, kenapa bukan di tahun yang sama, di bulan yang sama, Oktober 2020, Amin Rais ataupun keluarga Amin Rais mengungkap hal ini? Ya, kenapa baru sekarang? Nah, kita akan mendengarkan penjelasan dari Ade Armando terkait statement kontroversial Amin Rais ini. Pertanyaannya, perlukah kita percaya bahwa Hanafi pernah mengalami kecelakaan pada 20 Oktober 2020? Rasanya sih benar. Media massa pun ketika itu memberitakannya. Gara-gara kecelakaan itu, Hanafi memang harus masuk rumah sakit. Tapi tidak ada media yang saya bisa browse di internet mengabarkan kisahnya sedramatis yang diceritakan Amin. Hanafi memang terlibat dalam kecelakaan beruntun. Mobil Hanafi ditabrak minibus, bukan truk, dari belakang sehingga terlempar menabrak kendaraan berat di depannya. Kedua kendaraan lain itu dikabarkan melarikan diri, tapi hanya itu yang diberitakan. Saya sendiri menganggap kisah dari Amin Rais ini tidak masuk akal. Yang paling jelas menurut saya adalah mengapa pada Oktober 2020 itu tidak pernah ada pernyataan sedikit pun dari keluarga Amin mengenai tuduhan atau dugaan adanya upaya pembunuhan. Amin baru mengungkapkan tuduhan itu pada 17 Desember 2022 dalam acara Indonesian Lawyers Club. Sayangnya apa yang diucapkannya di ILC itu tidak menarik perhatian publik, dan saya rasa tidak banyak menanggapi dan serius karena para penonton saat itu juga bertanya-tanya, kenapa baru 2 tahun setelah kejadian Amin mengungkapkannya? Kalau kebiadaban itu benar-benar terjadi, sangat tidak logis Amin memilih tutup mulut pada tahun 2020 itu. Sangat tidak masuk akal.
Amin diam saja. Mungkin Amin diam karena dia takut. Ini juga nggak masuk akal. Amin adalah tokoh pemberani yang sudah dikenal kenekatannya sejak zaman Soeharto. Amin adalah orang yang dikenal berani mengecam pemerintahan Soeharto setidak-tidaknya di masa tahun-tahun terakhir Soeharto. Keberaniannya itulah yang membuat dia sangat dikagumi. Saya sendiri harus mengakui saya adalah fans Amin di masa lalu. Dalam pemilu 2004, saya memilih Amin sebagai calon presiden. Jadi, bagaimana mungkin dia pada 2020 memilih untuk menyembunyikan kecurigaannya tentang adanya upaya pembunuhan Hanafi. Dan tentu saja karena diamnya Amin tidak pernah ada investigasi terhadap insiden itu. Ketidaklogisan berikutnya adalah tentang alasan upaya pembunuhan. Mengapa Hanafi harus diancam dibunuh? Seberapa besarkah ancaman Amin saat itu terhadap Jokowi? Amin rupanya masih percaya bahwa dia adalah tokoh pejuang demokrasi seperti yang dulu dia lakukan di masa pemerintahan Soeharto. Amin seperti tahu menerima kenyataan bahwa pada 2020 itu sudah ada begitu banyak tokoh yang secara pedas mengkritik Jokowi atau bahkan menyebarkan kebohongan, fitnah, kebohongan, dan kebencian terhadap Jokowi. Amin nggak sadar bahwa dia hanyalah satu dari banyak orang lainnya yang sama-sama membenci Jokowi. Kalau memang Jokowi berusaha membungkam lawan-lawan politiknya, mengapa secara khusus putra Amin yang dipilih sebagai sasaran pembunuhan? Kehidupan Amin ini memang tragis. Dia pernah jadi ikon utama penggulingan Soeharto. Bahkan dia disebut-sebut sebagai bapak reformasi. Tapi kebesaran namanya sudah meluncur bebas ke bawah di masa reformasi. Yang paling penting disebut adalah pencapaiannya dalam pemilihan presiden 2004. Amin semula menyangka bahwa ketika itu dia masih dicintai rakyat sehingga maju sebagai calon presiden dengan Siswono Yudhohusodo sebagai calon wakil presidennya. Padahal ketika itu dia sebenarnya sudah didekati oleh tim SBY untuk mau berdampingan dengan SBY. Memang ketika itu tim SBY mengajukan satu permintaan. Mereka tidak mengajukan nama SBY sebagai wakil Amin. Mereka mengajukan persyaratan. Komposisi siapa yang jadi capres, siapa yang jadi cawapres ditentukan oleh hasil survei. Kalau yang unggul Amin, maka yang jadi capres adalah Amin. Tapi sebaliknya, kalau SBY unggul, maka Amin yang jadi cawapres. Amin menolak persyaratan itu. Dia masih terlalu percaya diri dan menyangka dirinya memiliki tingkat elektabilitas yang sangat tinggi. Tapi sejarah kemudian bercerita lain. Saat itu ada 5 pasangan capres-cawapres. Amin dan Siswono akhirnya hanya menduduki posisi keempat dengan suara hanya 14,66%. Sementara SBY yang berdampingan Yusuf Kala menang di putaran pertama dengan suara 33,57%. Akibatnya Amin tak bisa maju di putaran kedua. Sejak saat itulah popularitas Amin terus meredup dan menghilang. Karena itu buat apa juga pada Oktober 2020 itu putranya berusaha dihabisi karena Amin perlu dibuat diam. Karena itu menurut saya cerita tentang rencana pembunuhan Hanafi ini jauh dari akal sehat. Tapi masalahnya kisah dongeng imajinatif semacam ini perlu ditanggapi karena bila potongan-potongan cerita Amin ini terus disebar, selalu saja ada halayak yang mau begitu saja percaya. Kebohongan tentang Jokowi kan saat ini terus mengalir tanpa henti. Hampir semua berkualitas sampah, kotor, busuk. Namun itu terus dilontarkan karena si penyuplainya tahu bahwa selalu ada halayak yang menyambutnya gembira. Contoh jelasnya adalah soal tuduhan ijazah palsu Jokowi. UGM sudah membantahnya, Polri sudah membantahnya, tapi pembenci Jokowi terus menyuarakannya tanpa henti, tanpa malu. Kini cerita rencana pembunuhan Hanafi mungkin akan terus juga digoreng. Sebagai mantan pengagumnya, saya menyarankan Amin berhenti melakukan kejahatan seperti ini. Usia Amin sudah cukup tua. Tidakkah sebaiknya di sisa masa hidupnya Amin jadi tokoh yang menyampaikan kebenaran, bukan kebohongan? Saya hanya bisa mendoakan Pak Amin untuk kembali ke jalan yang benar. Ayo gunakan akal sehat. Karena hanya kalau kita gunakan akal sehat, Indonesia bisa selamat. Kita doakan Pak Amin Rais kembali ke jalan yang benar. Silakan ketik komentarkan di kolom komentar terkait video kita kali ini. Jangan lupa like dan share videonya. Saya Akbar CK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu. Bye.